Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk instrumen penilaian non-tes. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota pertama Alfi Syafa'ah dengan NIM 2031809 dan yang kedua Bella Zayuri Rani H dengan NIM 2031823 dan yang terakhir yakni Dina Luki Yohana dengan NIM 2031834. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk instrumen penilaian non-tes. Jadi, bentuk instrumen penilaian non-tes itu terdapat ada 6 bentuk, yakni yang pertama dengan menggunakan portofolio, dan yang kedua dengan menggunakan sosiometri, dan yang ketiga dengan menggunakan catatan insidental, dan yang keempat dengan menggunakan wawancara, dan yang kelima dengan menggunakan skala sikap, dan yang terakhir menggunakan angket. Selanjutnya, yakni saya akan menjelaskan mengenai portofolio. Secara etimologi, portofolio atau portfolio bisa diartikan sebagai kumpulan atau dokumen, berkas, bundel, bukti fisik tentang aktivitas. Jadi, portofolio berarti kumpulan bukti fisik aktivitas kinerja individu maupun kelompok atau suatu lembaga sebagai data otentik yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Asesmen portofolio merupakan salah satu cara penilaian terhadap unjuk kerja dan hasil kerja sehingga segala aktivitas yang dilakukan bisa dihargai dengan nilai asesmen portofolio menilai proses dan produk sehingga banyak digunakan karena tergolong ke dalam asesmen otentik, objektif, dan akurat. Di sini jadi penilaian portofolio itu dilakukan untuk menilai suatu karya maupun suatu hasil kerja yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya ada sosiometri. Sosiometri kata sosiometri berasal dari bahasa Latin socios yang berarti sosial dan bahasa Latin metrum yang berarti ukuran. Sosiometri adalah cara untuk mengukur tingkat keterkaitan antara orang-orang. Jadi, sosiometri merupakan bentuk instrumen penilaian yang berfungsi untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu dapat menguantifikasi pendapat-pendapat peserta didik tentang penerimaan tentang teman sebayanya serta hubungan di antara mereka. Seperti diketahui di sekolah, banyak peserta didik kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, sosiometri ini untuk mencari hasil dari apa yang ada di dalam peserta didik. Contohnya, siapa teman terbaikmu? Siapa guru terbaikmu? Seperti itu. Selanjutnya ada catatan insidental. Catatan insidental adalah catatan-catatan singkat tentang peristiwa-peristiwa sepintas yang dialami peserta didik secara perseorangan. Catatan ini berfungsi untuk pelengkap dalam rangka penilaian guru terhadap peserta didiknya, terutama yang berkaitan dengan tingkah laku peserta didik. Jadi, catatan insidental itu berupa catatan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Jadi setiap peserta didik itu guru mempunyai catatan insidental. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara menurut Zainal Arifin, wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaannya.
Jadi wawancara itu dilakukan oleh 2 orang maupun lebih. Terus selanjutnya ada skala sikap. Sikap merupakan tingkah laku untuk berbuat sesuatu. Sikap mengacu pada perbuatan dan tingkah laku seseorang, tetapi tidak semua perbuatan identik dengan sikap. Dalam mengukur sikap, guru hendaknya memperhatikan tiga komponen sikap, antara lain sebagai berikut. Ada kognisi, artinya berkaitan dengan pengetahuan peserta didik. Ada afeksi, yang artinya berkaitan dengan perasaan peserta didik. Dan yang terakhir ada psikomotorik, artinya berkaitan dengan perilaku peserta didik. Jadi, di dalam skala sikap ini harus terkait tiga komponen tersebut. Ada kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Selanjutnya, angket. Angket merupakan metode yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada seseorang responden untuk memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Angket dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Sekian, itulah ada beberapa bentuk instrumen penilaian non-tes. Ada yang pertama tadi ada portofolio, dan yang kedua ada skala angket, dan yang ketiga ada wawancara, skala sikap, angket, dan juga ada sosiometri. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.